Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kultur jaringan dari mata kuliah bioteknologi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya anggota kelompok kita. Yang pertama ada Mas Helmi, yang kedua Mbak Gita, yang ketiga saya sendiri Anissa Lutfiana, dan juga Mbak Anis Hikmatul Maula. Selanjutnya yaitu pengertian tentang kultur jaringan. Kultur jaringan dalam bahasa asing disebut tisu kultur. Kultur sendiri adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Maka kultur jaringan artinya itu suatu teknik membudidayakan jaringan tanaman menjadi tanaman yang baru, yang lengkap dan mempunyai sifat seperti induknya. Atau kultur jaringan itu suatu metode atau teknik yang mengambil bagian-bagian tanaman seperti protoplas, sel, kelompok sel, jaringan, dan organ-organ pada tumbuhan di lingkungan dan medium buatan yang sesuai pada kondisi steril atau aseptis. Selanjutnya yaitu manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama yaitu mendapatkan tanaman baru dalam jumlah yang begitu banyak. Dalam pembuatan kultur jaringan itu bisa sampai beratus-ratus tanaman dalam sekali pembuatan. Yang kedua yaitu tanaman yang dihasilkan akan memiliki kesamaan secara fisiologis dan morfologis dengan induknya. Jadi tanamannya itu sama persis dengan induknya. Atau kita ngambil satu contoh tanaman, satu anggrek, itu yang dikultur itu bisa sama persis sama yang dibuat atau induknya. Yang ketiga yaitu tanaman baru yang didapatkan melalui kultur jaringan akan lebih unggul. Keunggulan bibit ini terutama pada kesehatan dan mutu. Selanjutnya yaitu kultur jaringan dapat dipakai untuk menghasilkan tanaman dalam jumlah yang tidak terbatas. Ini hampir sama dengan manfaat yang pertama ya. Jadi pembuatannya itu bisa sangat banyak sekali. Selanjutnya yaitu bibit yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan akan terbebas dari hama dan penyakit. Pengangkutan bibit yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan ini relatif lebih mudah. Yang terakhir yaitu pengadaan bibit dengan teknik kultur jaringan tidak bergantung pada musim tertentu dan dapat dilakukan kapan saja. Jadi tidak usah nunggu musimnya, jadi kapan saja bisa membuat kultur jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari kultur jaringan. Kelebihan dari teknik kultur jaringan ini yang pertama yaitu dapat memperbanyak tanaman tertentu yang sangat sulit dan lambat. Diperbanyak secara konvensional dalam waktu singkat menghasilkan jumlah bibit juga yang lebih besar. Selanjutnya yaitu perbanyaknya tidak membutuhkan tempat yang luas, dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa mengenal musim, dan juga bibit yang dihasilkan ini lebih sehat dan juga unggul. Selanjutnya yaitu kelebihan dari teknik kultur jaringan ini dapat memanipulasi genetik dan biaya pengangkutan bibit itu lebih murah. Sedangkan kelemahannya antara lain yaitu dibutuhkannya biaya investasi awal yang relatif lebih besar untuk pengadaan laboratorium. Jadi dalam pembuatan kultur jaringan ini harus membeli alat-alat besar yang harganya lumayan mahal dan juga untuk membuat laboratorium. Dan juga kekurangannya itu dibutuhkan keahlian khusus untuk mengerjakannya. Jadi tidak sembarang orang dapat membuat kultur jaringan. Tanaman yang dihasilkan berukuran kecil dengan kondisi aseptik. Jadi dalam kultur jaringan ini tidak langsung hasilnya itu besar, tapi dari bibit yang kecil sekali
Selanjutnya yaitu terbiasa di lingkungan dengan kelembapan yang tinggi. Relatif memerlukan perlakuan khusus setelah aklimatisasi serta perlu penyesuaian kembali ke lingkungan luar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu media kultur jaringan. Nah, media kultur jaringan itu pengertiannya media tanam yang terdiri dari beberapa komposisi dan macam-macam unsur hara yang berisi kombinasi dari asam amino esensial, garam-garam anorganik, vitamin-vitamin, parutan buffer, dan sumber energi atau glukosa. Media tumbuhan pada kultur jaringan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan eksplan serta bibit yang dihasilkan. Nama-nama media tumbuh itu biasanya sesuai dengan nama penemunya. Yang pertama itu ada media Murashing Scoop. Perbaikan komposisi media scoop, terutama kebutuhan garam anorganik yang mendukung pertumbuhan optimum pada kultur jaringan. Kandungan nitrogen pada media NS ini 5 kali lebih tinggi dari nitrogen pada media Miller dan 15 kali lebih tinggi dari media tembakau Hildebrand dan 19 kali lebih tinggi dari media wheat. Pertama kali unsur-unsur makro dalam media NS dibuat untuk kultur kalus tembakau, tetapi komposisi NS ini sudah digunakan untuk kultur jaringan semua jenis tanaman. Selanjutnya itu ada media Linstaba. Nah, media Linstaba ini dikembangkan setelah penemuan media NS. Linstaba ini menggunakan media dengan setengah dari komposisi unsur makro dari media NS. Media Linstaba kemudian digunakan oleh Hildebrand untuk penelitian embriogenesis pada kultur jaringan wortel. Nah, yang selanjutnya itu ada media Knop. Media Knop juga dapat digunakan untuk menumbuhkan kalus wortel. Kultur kalus biasanya ditumbuhkan pada media dengan konsentrasi garam yang rendah, seperti dalam kultur akar dengan penambahan suplemen, seperti glukosa, gelatin, dan tiamin. Nah, selanjutnya itu ada media wheat. Media wheat ini dikembangkan oleh Hildebrand untuk keperluan kultur jaringan tumor bunga matahari. Nah, ditemukan bahwa unsur makro yang dibutuhkan kultur tersebut itu lebih tinggi daripada yang dibutuhkan oleh kultur tembakau. Yang selanjutnya itu ada media Knudsen. Nah, media Knudsen ini dikembangkan khusus untuk kultur anggrek. Tanaman yang ditanam di kebun dapat tumbuh dengan baik dengan pemupukan yang hanya mengandung nitrogen dari nitrat. Knudsen pada tahun 1922 menemukan penambahan amonium sangat baik untuk perkecambahan dan pertumbuhan biji pada anggrek. Selanjutnya itu ada yaitu kultur kalus. Kultur kalus merupakan teknik kultur jaringan dengan menggunakan sekumpulan sel amorfos yang diinduksi dari organ tanaman yang mengalami perlukaan. Variasi bentuk kalus itu memiliki dua variasi. Yang pertama, kalus kompak, dan yang kedua, kalus variabel. Kalus kompak itu mempunyai tekstur keras, berbentuk seragam, dan berwarna hijau. Kalus variabel itu tersusun atas agregat sel-sel berukuran kecil yang kurang berasosiasi dengan kuat. Warnanya itu kecoklatan atau krem.
jenis-jenis kultur kalus itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu kalus, yang kedua suspensi sel, dan yang ketiga itu fusi protoplas. Nah, kalus itu adalah kumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Kalusnya itu terbentuk pada bekas luka atau irisan pada organ tanaman secara in vitro. Kalus akan terbentuk pada bagian irisan atau luka dari organ yang dikulturkan. Mula-mula dari kultur kalus itu adalah proses sterilisasi biji. Sterilisasi, misalnya pada kecambah itu, jika dibuat secara in vitro dari biji yang sudah disterilisasikan, itu sangat baik untuk dijadikan eksplan pembuatan kalus. Nah, pada jenis kalus ini itu membutuhkan penambahan agar. Yang kedua yaitu suspensi sel. Kultur suspensi sel merupakan lanjutan dari kultur kalus. Kalus yang dapat digunakan untuk suspensi sel merupakan kalus yang meremah. Komposisi medium yang digunakan untuk kultur suspensi sel itu sama dengan medium yang digunakan untuk kultur kalus, namun bedanya itu kalau di kultur kalus itu kan tadi membutuhkan penambahan agar, tapi kalau di suspensi sel itu dalam bentuk cair tanpa penambahan agar. Yang ketiga yaitu fusi protoplas. Fusi protoplas adalah sel tanaman tanpa dinding sel atau isi sel yang terbungkus hanya oleh membran plasma. Protoplas dari sebuah sel itu dapat dipisahkan dari dinding selnya secara enzimatik maupun secara mekanik. Protoplas yang sudah terpisah dari dinding selnya ini dapat diregenerasikan menjadi tanaman secara utuh. Isolasi protoplas dan kultur protoplas menjadi dasar dilakukannya fusi protoplas atau hibridisasi in vitro dari 2 tetua tanaman dengan sifat-sifat yang unggul. Fusi protoplas atau hibridisasi in vitro ini dilakukan karena adanya ketidakcocokan yang terjadi pada persilangan buatan yang dilakukan secara konvensional di lapangan sehingga gagal terbentuk embrio. Lah kan itu gagal dalam persilangan itu, maka dapat dilakukan fusi protoplas atau hibridisasi dari 2 tetua tanaman dengan sifat-sifat yang unggul. Hasil dari fusi protoplas ini itu bisa ditumbuhkan menjadi tanaman secara utuh yang membawa sifat dari 2 tetua tanaman tadi. Fusi protoplas ini juga dapat dilakukan persilangan antar 2 tanaman yang secara taksonomi itu memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. Selanjutnya yaitu proses kultur kalus. Proses kultur kalus itu terjadi melalui tahapan induksi, pembelahan sel, dan diferensiasi. Hasil dari kultur kalus itu akan menghasilkan massa kalus atau amorf atau sel-sel parenkim yang berkembang dari hasil perbanyakan diri oleh jaringan induk. Proses kultur kalus itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti zat pengatur tumbuh atau ZPT, bagian tanaman yang dipakai untuk eksplan proses subkultur. Proses kultur kalus akan menghasilkan massa kalus atau massa amorf atau sel-sel parenkim yang berkembang dari hasil perbanyakan diri oleh jaringan induk dalam kurun waktu 2-4 minggu. Jadi proses kultur kalus itu akan menghasilkan massa kalus atau sel-sel parenkim yang berkembang
dan yang berkembang dari hasil perbanyakan diri oleh jaringan induk itu membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Nah, kalus kan terbentuk apabila sel-sel epidermis itu membesar, kemudian membelah menjadi 2 pada ujung dan tepi eksplan yang dilukai. Luka pada eksplan atau tanaman akan membentuk kalus. Luka pada tanaman itu akan membentuk kalus. Terus luka pada eksplan atau tanaman akan membentuk kalus akibat dari sel-selnya yang mengalami kerusakan dan terjadi pemecahan dari sel yang rusak, sehingga menghasilkan senyawa yang merangsang pembelahan sel di sekitarnya untuk membentuk gumpalan sel-sel tersebut. Proses pembentukan kultur kalus harus memenuhi syarat agar kultur kalus dapat berhasil, yaitu proses kultur kalus harus menggunakan media cair atau padat. Eksplan yang dikulturkan itu harus mendapat perlakuan seperti penambahan ZPT, dan lingkungan kultur kalus harus mendapatkan suplai oksigen yang tinggi serta ketersediaan unsur hara yang cukup. Unsur hara serta cahaya yang cukup. Kondisi kalus itu nanti akan diinduksi menggunakan CPT, yaitu kombinasi auksin dan sitokinin. Kadar auksin yang lebih tinggi dibanding sitokinin itu mampu menginduksi pembentukan kalus. Namun apabila terbalik, kadar sitokininnya yang lebih tinggi dibandingkan kadar auksin, maka yang akan terinduksi bukan pembentukan kalus, melainkan memacu pembentukan eksplan yang bergenerasi menjadi organ atau tunas. Zat pengatur tumbuh efektif untuk menginduksi pembentukan kalus dan memacu aktivitas diferensiasi sel, organogenesis, dan menjaga pertumbuhan kalus. Selanjutnya yaitu proses kultur kalus. Di sini proses kultur kalusnya itu menggunakan kultur kalus tanaman tebu. Mula-mula tahap awal dari kultur kalus tanaman tebu itu yang pertama yaitu isolasi eksplan dan sterilisasi eksplan. Sumber eksplan untuk kultur kalus itu dapat berasal hampir dari semua organ tanaman yang masih mengandung sel-sel muda dan belum lignifikansi pada dinding selnya. Tetapi sumber eksplan yang paling baik itu berasal dari embrio zigotik, meristem tunas, dan bunga muda. Tahap awal kultur kalus adalah dengan mengisolasi eksplan. Sayatan pada tanaman akan membentuk kalus. Misal yang terbentuk adalah kalus embriogenik, maka kemudian kalus dimasukkan pada botol kultur yang steril. Sterilisasi eksplan dapat menggunakan cairan alkohol atau cairan sterilisasi lain seperti fungisida atau bakterisida. Yang kedua yaitu inokulasi eksplan pada medium. Pada tahap ini eksplan yang telah disterilisasikan dikulturkan ke dalam medium agar tadi yang padat, medium agar. Medium yang digunakan itu merupakan komposisi dari auksin dan sitokinin untuk inokulasi kalus. Sitokinin dan auksin itu dapat merangsang induksi kalus dan menstimulasi pembelahan pada massa sel.
Selain sitokinin dan auksin, penggunaan medium untuk inokulasi eksplan bisa ditambah dengan asam amino seperti pada akar padi dan pada medium basal atau murtacing dan skong atau MS. Tadi ya, bisa ditambah pada itu, bisa juga ditambah dengan garam dan gula sebagai larutan osmotik. Yang ketiga yaitu multiplikasi eksplan. Multiplikasi eksplan itu kan tadi udah di inokulasi. Setelah itu menunggu setelah beberapa hari, kalusnya kan nanti akan muncul dari sel-sel tertentu, mungkin dari bagian jaringan ekspan yang luka, yang terdiri dari sel-sel yang berukuran kecil dan bersitoplasma padat. Nah, jaringan kalus itu nanti akan terbentuk 6-10 hari setelah eksplan ditanam pada media. Multiplikasi eksplan pada kultur kalus itu dilakukan dengan prosedur laminar air flow cabinet atau LAFC. Setiap awal subkultur kalus mula-mula mengalami perubahan warna menjadi hitam kecoklatan dan pertumbuhannya itu terhambat. Tetapi itu pada awal-awal subkultur, awal-awal memulai multiplikasi eksplan. Tapi setelah kalusnya itu berumur 14 hari, pertumbuhannya itu menjadi lebih cepat dan kalus yang tadinya itu berwarna hitam kecoklatan itu berubah menjadi coklat, kemudian kuning kecoklatan. Yang terakhir yaitu penumbuhan eksplan. Itu dapat dilihat dari gambarnya, itu tahap awal eksplan itu mulai kecoklat-coklatan, terus itu mulai kuning-kuning yang nomor 4 itu, dan itu yang keempat itu adalah penumbuhan eksplan. Nah, penumbuhan eksplan itu dilakukan setelah terbentuk plantet yang siap untuk beradaptasi di lingkungan baru. Itu yang nomor 5. Itu kan udah mulai tumbuh tanamannya baru, mulai tumbuh tanaman yang mulai siap beradaptasi di lingkungan baru. Pertumbuhan eksplan itu dilakukan dengan hati-hati agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Bahan yang digunakan untuk kultur kalus itu yaitu misalnya kalus nilam dari kultur potongan batang tebu misalnya, terus alkohol 70%, air steril, media MS padat mengandung naphthalenadectic atau NAA dan benzilaminopurin atau BAP atau BAP. Terus alatnya yang membutuhkan alat yang digunakan yaitu laminar air flow cabinet atau LAFC, cawan Petri, gelas piala, pipet filter, alat tanam atau pinset, tangkai scalpel dan pisau scalpel, dan lampu spiritus. Proses kultur dilaksanakan secara aseptik di laminar air flow cabinet. Kalusnya itu nanti akan dikeluarkan dari botol, lalu diletakkan di cawan Petri, kemudian kalus dipotong dan ditanam pada media MS, kemudian melakukan prosedur penanaman kalus dengan steril pada suhu ruang dengan intensitas cahaya yang cukup sampai tumbuh
ini sampai tumbuh yang itu loh, tumbuhannya sampai tumbuh-tumbuhan yang siap untuk ditanam. Kalau udah ya itu nanti jadinya kayak yang nomor 6 itu. Nah, manfaat dari kultur kalus ya. Manfaatnya yang pertama yaitu kultur kalus itu dapat dilakukan pada media padat maupun cair. Jadi bebas kita mau pakai media yang padat apa yang cair, suka kita. Kalau yang pakai padat berarti pakainya kultur kalus, kalau pakainya jenis kalus. Tapi kalau yang pakai yang cair itu pakai jenisnya suspensi sel. Terus kalau pada media cair itu embrionya itu dapat berkembang sebagai individu terpisah, sehingga penanganan kultur relatif lebih mudah, kematangannya dapat untuk diproduksi. Jadi kematangannya dapat untuk diproduksi. Yang kedua, sel-sel kalus dapat dipisahkan dan diinduksi untuk berdiferensiasi menjadi embrio somatik. Ya, itu seperti tadi fusi protoplas ya. Kalau yang ketiga yaitu dalam kultur kalus dapat mempelajari aspek nutrisi tanaman. Yang keempat, kultur kalus sebagai bahan awal kultur protoplas dan kultur suspensi. Yang kelima, kultur kalus untuk produksi metabolit sekunder dan regulasinya. Yang keenam, 1 mm kalus berisi ribuan sel. Dalam sel tersebut masing-masing memiliki kemampuan untuk membentuk embrio sehingga kecepatan multiplikasi sangat tinggi. Jadi kecepatan pada saat multiplikasi itu sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu kultur embrio. Kultur embrio merupakan isolasi steril dari embrio muda atau imatur embrio dan embrio dewasa atau matur embrio secara in vitro. Tujuan dari kultur embrio yaitu untuk memperoleh tanaman yang lengkap, menyelamatkan embrio yang sudah matang agar tidak mati akibat serangan jamur, bakteri, dan virus, memperpendek siklus breeding, dan memperoleh hibrid. Karena kebanyakan itu saat penanaman saat persilangan itu gagal untuk memperoleh hibrid. Nah, kultur embrio adalah pengambilan embrio dari biji dan mengecambahkan dalam kondisi aseptik. Kultur embrio bisa diterapkan untuk menyelamatkan hasil persilangan mikropropagasi. Karena di dalam persilangan itu kan seringkali terjadi kegagalan untuk memperoleh hibrid. Karena sebelum hibridnya itu masak itu udah embrionya itu udah gugur dulu. Karena itu, kultur embrio itu dilakukan secara in vitro bertujuan untuk memperoleh tanaman yang lengkap dan itu memperoleh hibrid. Nah, jenis-jenis kultur embrio itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu kultur embrio muda atau imatur embrio kultur dan kultur embrio dewasa atau matur embrio kultur. Kalau yang tujuannya mengkulturkan embrio muda atau imatur embrio kultur itu tuh memiliki tujuan mengkulturkan embrio muda adalah untuk mencegah kerusakan embrio karena buah yang gugur dengan cara menanam embrio yang terdapat pada buah muda sebelum buah itu gugur. Jadi sebelum buahnya itu gugur,
buahnya itu tuh sudah ditanam dulu untuk mencegah agar tidak terjadinya kerusakan atau gugur buah yang belum masak. Nah, teknik ini disebut embryo ratio atau penyelamat embrio. Biasanya kondisi ini itu dijumpai pada buah hasil persilangan. Kan kalau persilangan itu banyak kegagalan untuk mendapatkan hibrid. Jadinya dengan tujuannya kultur embrio muda itu untuk mencegah kerusakan embrio karena buah yang gugur. Yang kedua yaitu kultur embrio dewasa atau matur embrio kultur. Nah, kultur ini itu dilakukan dengan cara membudidayakan embrio yang sudah dewasa. Embrionya itu diambil dari buah yang sudah benar-benar matang dengan tujuan untuk merangsang perkecambahan dan menumbuhkan embrio secara in vitro. Karena kan kalau buahnya yang udah matang tuh lebih mudah gitu. Nah, teknik ini tuh sering disebut dengan kultur embrio. Kultur embrio yang menggunakan dewasa ini tuh lebih mudah dilakukan daripada kultur embrio muda. Kan lebih mudah itu membudidayakan daripada menyelamatkan gitu loh. Kalau menyelamatkan itu sedikit ribet karena harus itu mengkulturkan embrio muda, mencegah kerusakan buah yang gugur. Itu harus dulu menanam embrio yang terdapat pada buah muda sebelum buah itu gugur. Jadi kalau yang embrio muda itu sebelum buah itu gugur. Nah, kalau yang kultur embrio dewasa ini itu menggunakan embrio yang buah yang benar-benar udah matang penuh gitu. Hal ini tuh dikarenakan embrio yang tanam adalah embrio yang sudah berkembang. Embrio yang ditanam pada kultur embrio dewasa itu merupakan embrio yang sudah berkembang sempurna, sehingga media tanaman yang digunakannya itu sangat sederhana. Enggak kalau yang kultur embrio muda itu kan seperti agak ribet gitu. Jadi manfaat dari kultur embrio yaitu yang pertama, penyelamat embrio sebagai penyelamat embrio F1 dari hasil persilangan interspesies yang diharapkan dapat menghasilkan tanaman amphidiploid normal dan fertil. Yang kedua yaitu menguji fabilitas benih dalam mengatasi hambatan dalam perkecambahan benih dan memperoleh siklus pemulihan tanaman dengan dormasi biji yang lama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembungaan secara in vitro. Bunga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Pada saat pembungaan itu terhambat atau lama, itu akan menjadi masalah serius bagi para pemulia tanaman, buah ataupun sebagainya, gitu ya. Jadi waktu pembungaan yang lambat itu akan menjadi masalah penting yang tidak menguntungkan, terutama dari segi ekonomi maupun pemuliaannya. Maka dari itu dilakukan proses pembungaan secara in vitro. Nah, tujuan dari pembungaan secara in vitro ini adalah untuk mempersingkat waktu yang diperlukan dalam pemulihan tanaman. Sebagai contoh pada persilangan tanaman anggrek ya. Tanaman anggrek itu memerlukan waktu 3-5 tahun untuk mendapatkan
anggrek hibrida dengan kualitas yang diharapkan, kualitas yang bagus seperti itu, karena waktu berbunganya itu lama. Nah, oleh karena itu banyak dilakukan induksi pembungaan secara in vitro pada tanaman anggrek ya, sehingga penyerbukan itu dapat dilakukan secara in vitro yang dapat memperpendek siklus pembungaannya. Siklus pembungaan pada tumbuhan pemulihan anggrek menjadi hanya sekitar 1 tahun saja, seperti itu. Nah, di sini proses pembungaan dapat diinduksi dalam kultur in vitro, yaitu yang pertama. Jadi itu penginduksian kultur in vitro dalam pembungaan itu ada berbagai cara ya. Yang pertama itu dengan cara modifikasi medium kultur in vitro, dilakukan dengan penggunaan hormon pemacu pembungaan seperti hormon BA. Hormon BA ini itu merupakan salah satu hormon sitokinin yang sering digunakan untuk induksi pembungaan ya, dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4,5 dan 5 ppm, sehingga dapat berbunga secara biasanya itu pada saat konsentrasi seperti itu pembungaannya itu rata-rata dalam waktu 5-6 bulan. Yang kemudian yang kedua yaitu modifikasi komposisi unsur hara, misalnya dengan rasio P tahu ya, P itu adalah fosfor tinggi dan N-nya itu rendah, maupun menggunakan medium double layer. Double layer itu adalah menambahkan medium yang sudah ada mediumnya terus ditambahkan medium lagi, yaitu berupa medium cair di atas medium agar. Yang terakhir yaitu ada modifikasi genetik. Modifikasi genetik ini untuk menginduksi pembungaan dalam kultur in vitro, baik melalui mutagenesis ataupun mutagenesisnya itu dengan iradiasi. Iradiasi itu pada saat proses in vitronya itu dia terkena radiasi seperti itu, dengan teknik biologi molekuler seperti transformasi genetik. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya mengambil contoh bambu berbunga hanya sekali seumur hidupnya. Lalu saya di sini mengambil contoh bambu ya, pembungaan pada bambu. Nah, bambu itu tuh berbunga hanya sekali seumur hidupnya. Lalu dia akan mati pada akhir masa berbuahnya. Namun pada tahun 1990, sistem pembungaan in vitro yang efisien pada berbagai genera dan spesies bambu. Ini tuh ada penelitian pada tahun 1990. Secara singkatnya yaitu bibit bambu yang disemaikan secara in vitro itu akan menghasilkan bunga-bunga dan biji-biji yang normal dalam waktu beberapa bulan saja ketika dikulturkan pada medium MS atau MS cair yang sudah disterilisasi, kemudian diperkaya dengan sukrosa 2%, air kelapa 5%, dan 6 benziladin 0,5 mg ya, dan dipelihara pada suhu 28 derajat Celcius di bawah intensitas cahaya 500 lux pada meja pengojok giratori. Nah, lebih penting lagi pada saat proliferasi kuntum bunga dengan bunga normal terjadi ketika explant dikulturkan pada medium yang sama. Jadi kalau tadi kan ada ya bibit bambu yang disemaikan secara in vitro kemudian menghasilkan bunga-bunga dan biji-biji yang normal dalam waktu beberapa bulan, itu nanti akan ditaruh di medium MS ya kan. Semuanya tuh sudah disterilisasi ya teman-teman, ingat semuanya itu harus steril, baik bahan, alat, dan tempat pada saat mengkultur seperti itu. Nah, ketika dia sudah ditambahi berbagai sukrosa, air kelapa, nah itu nanti dia akan menghasilkan proliferasi kuntum bunga dengan bunga-bunga normal terjadi ketika explant itu dikulturkan seperti itu pada medium yang sama. Harus pada medium yang sama dan explantnya juga sama seperti itu. Nah, tidak diragukan lagi hal ini merupakan kemajuan yang penting dalam pemulihaan bambu karena sistem pembungaan in vitro dapat bertindak sebagai sumber bunga fertil yang mampu menghasilkan benih yang viabel secara terus-menerus seperti itu. Jadi di sini intinya itu harus menggunakan media yang sama seperti itu ya, kayak tadi.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan tanaman haploid. Nah, proses pembentukan tanaman haploid ini salah satunya bisa dibentuk dari kultur anter, gitu ya teman-teman. Pada umumnya, tanaman haploid secara alami itu kan presentasenya tuh sedikit ya, karena tanaman haploid dalam alam itu tidak sebanyak jika kita melakukan kultur. Nah, maka dari itu para pemulia itu memecahkan masalah ini dengan cara menggunakan kultur, salah satunya dengan cara menggunakan kultur anter. Kultur anter sendiri ini berfungsinya itu, atau kultur anter itu atau androgenes ini adalah perkembangan sel polen menjadi tanaman tanpa melalui proses fertilisasi. Jadi dia itu sudah menjadi tanaman tanpa melalui proses fertilisasi, di mana tidak ada serbuk sari putih itu dibuahi oleh serbuk sari gitu. Jadi pada kultur anter ini dia itu udah jadi tanaman tanpa melalui proses fertilisasi gitu ya teman-teman. Kemudian mekanisme dasar androgenesis atau kultur anter ini yaitu untuk mencegah pembentukan sel generatif, menghentikan perkembangannya generatif yang normal, dan meningkatkan pembelahan fase vegetatif, sel-sel vegetatifnya. Oke, sekarang di sini saya mengambil contoh yaitu kultur anter pepaya. Kultur anter atau androgenesis yaitu produksi tanaman haploid dengan expand anter. Anter itu berarti kan benang sari ya, benang sari. Berarti yang jantan. Nah, kultur ini itu bisa diterapkan pada jenis tanaman seperti Solanacea, Cruciferae, Gramineae, dan lain-lainnya. Nah, kultur ini itu berpacu pada kemampuan mikrospora dan butiran serbuk sari yang belum matang untuk apa? Untuk mengubah jalur perkembangbiakan mereka yang awalnya dari gametofit kemudian menjadi sporofit. Gitu. Nah, kultur anter sendiri ini menghasilkan pembelahan sel pada tingkat haploid disertai dengan pembentukan kalus atau embrio. Jadi kultur anter itu merupakan teknik yang paling efisien untuk menghasilkan tanaman haploid. Haploid pada tanaman digolongkan dalam dua kategori. Ada yang monoploid dengan jumlah kromosom yang setengah dari spesies induknya, dari spesies diploid maksudnya, dan polyhaploid yaitu dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom spesies polyploid. Nah, di sini alat dan bahannya yang pertama yaitu satu tanaman berupa kuncup bunga pepaya yang jantan ya, karena ini anter. Kemudian ada alkohol 70%, cawan petri, pinset, kapel, pembakar bunsen. Terus juga ada lagi tambahan ya, mohon maaf teman-teman, ada ini namanya medium N6, kemudian sukrosa seperti itu. Nah, di sini ada prosedur dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu memisahkan kuncup dengan kuncup bunga pada memisahkan kuncup bunga jantan dari pepaya itu tadi. Kemudian mensterilkan kuncup bunga dengan mencelupkannya ke alkohol 70%. Kemudian melewatkan bunga di api bunsen, lalu mendiamkan bunga tersebut hingga apinya itu padam. Dan proses ini tuh diulangi sebanyak 2 kali. Kemudian meletakkan kuncup bunga pada cawan petri. Di cawan petri itu berarti ini dia di itu ya, di laf. Nah, kemudian membuka kuncup bunga dengan pinset dan membuang korolanya secara hati-hati agar anteranya tidak rusak. Kemudian setelah itu melepaskan antera dari tangkai bunga, kemudian menanamkan antera tersebut pada media N6 atau komposisinya nit, terus ditambah 0,5 mg atau liter zat pengatur tumbuh NAA, terus juga ditambah 2 mg atau per liter kinetin dan 30 gram liter gula. Kemudian itu medianya ya, tadi medianya itu N6, terus ditambahi dengan nutrisi-nutrisi yang lainnya. Kemudian setelah itu menyimpan kultur
antera pada kondisi yang gelap untuk menginduksi pertumbuhan kalus. Nah, pertumbuhan kalus lama-lama akan menjadi plantet haploid. Oke, selanjutnya yaitu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses keberhasilan kultur haploid ya. Di sini tuh yang pertama ada genotip tanaman donor. Jadi kalau bisa kita tuh menggunakan genotip tanaman donornya itu yang unggul gitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu komposisi media kultur, kandungan haranya, media padat atau cair, terus tekanan osmotik, mineral, vitamin, zat pengatur tumbuhnya, bahan organik maupun nitrogen. Jadi semuanya itu harus komposisinya tuh harus tepat pada medianya. Jika tidak ya akan mengalami kegagalan seperti itu. Yang ketiga yaitu kondisi pertumbuhan tanaman donor seperti suhu, fotoperiode, intensitas cahaya. Jadi semuanya itu berpengaruh seperti itu. Contohnya kalau di kultur antar pepaya itu dia kan harus ditaruh di kondisi gelap untuk apa? Untuk menginduksi pertumbuhan si kalus itu. Jadi pertumbuhan si kalus itu nanti lama-kelamaan akan menjadi plantet haploid seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.